Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Widianti. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengisian surat perintah perjalanan dinas dan surat tugas di aplikasi surat. Oke, kita langsung. Di dalam aplikasi ini terdapat data utama yang harus kita isi. Ada data master, kemudian data personil, lalu setelah itu kita harus menginput data, maka semua itu akan terbentuk di surat perintah perjalanan dinas atau surat tugas. Oke, kita mulai. Langkah pertama kita adalah kita mengisi kop surat. Sekolah nama, kemudian mencintai tanpa memandang agama, ras, atau kelompok etnis. Kemudian data apartemen, rumah, yang alamatnya Jakarisari, ya orang kemudian penanggung jawab saya sendiri. Surat SPPD-nya yaitu 505 dengan surat tugas nomor 501 bertempat di Jakarta. Lanjut kita isi data master. Kita isi di maksud dari perjalanan dinas tersebut. Contohnya pelatihan, presentasi, atau pengembangan diri. Tujuannya yaitu tempat yang dituju. Jakarta, Bali, kemudian jabatan itu ada manajer, supervisor, dan staff. Manajer senior, administrasi, oke. Itu kemudian data personil kita isi.
dia sebagai manajer senior. Jabatannya adalah manajer. Kemudian dia memiliki saya sebagai administrasi. Dia juga sebagai staf administrasi. Oke, setelah kita isi data personil, kemudian kita lanjut ke input data, di mana nomor surat adalah nomor 1, kemudian tanggal surat tanggal 15 Juni 2020, lanjut isi nama Dian, masuk presentasi, angkutan yang digunakan adalah pesawat, tujuannya Bali. Oke. Tanggal berangkat tanggal 16 bulan 6. Waktu berangkatnya langsung saja. Oke. Kemudian kembali tanggal 18 bulan 6 2020. Berikutnya adalah Louis Jody. Lihat hasilnya di SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Oke, seperti ini. Ini gambar logo. Picture. Oke. Kemudian kita lihat cek-ceknya. Ini sebagai pemegang. Kemudian kita lihat surat tugasnya. Di sini terdapat 2 orang yang berangkat, jadi pengikut 1 dan pemegang. Pemegangnya kita lihat, itu saya sendiri. Oke. Pengikutnya itu ada Louis Jody. Oke. Nah, kita ambil gambar, take picture, download. Oke, kita rapikan. Demikian tutorial cara pengisian surat perintah perjalanan dinas dan surat tugas di aplikasi surat. Demikian, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di lain tutorial selanjutnya. Selamat beraktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Dian Widianti, dengan nomor induk mahasiswa 2218
0115. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas UAS yang diberikan kepada saya untuk mendapatkan nilai UAS, yaitu tugas UAS blending, di mana ini memenuhi sebagai nilai akhir dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan dengan tema Family Fun Day. Judul yang saya ambil adalah Family Fun Day, di mana slogannya adalah bermain dan bergembira bersama keluarga. Tentunya itu suatu hal yang membuat kita berbahagia bersama keluarga dan teman-teman. Oke, Family Fun Day. Oke, sebelum saya mulai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dian. Saya bekerja di suatu instansi pendidikan, yaitu sekolah Noah, di mana sekolah ini bergerak dalam bidang pendidikan untuk anak TK atau playgroup. Oke, letak sekolah ini berada di Kalisari, Jakarta Timur. Ini adalah profil saya. Kemudian kita mulai. Family Fun Day. Untuk introduction tadi saya sudah memperkenalkan diri. Tahu dua itu ada purpose and objective, yaitu makna dan tujuan dari tema Family Fun Day yang saya ambil. Kemudian ada renda wawancara, ada proposal, ada alat pendukung, kemudian juga nomor telepon yang dapat dihubungi, yaitu nomor telepon. Oke, yang pertama, Family Fun Day. Tujuan dan makna dari Family Fun Day adalah pastinya itu dengan adanya acara ini mempersatukan semua murid, guru, bahkan para wali murid itu bersama-sama bermain dan bergembira, karena ini akan membuat kita semakin dekat, semakin erat, dan tentunya pasti akan membuat kita pun menjadi rileks atau refreshing yang guru-guru atau karyawan-karyawan sekolah itu yang bekerja setiap hari pasti akan capek-capek. Nah, dengan Family Fun Day ini tujuannya adalah untuk merefreshing kami atau para murid dan keluarga. Oke, selain itu pun tujuan dari Family Fun Day juga mempererat tali silaturahmi. Contohnya bisa juga diadakannya acara-acara mini bazar, yaitu di situ semua wali murid dapat bertemu, berkumpul, dan berbagi tips dalam berbisnis. Dan selain itu pun dapat membuat kita happy, guru, karyawan, murid maupun wali murid. Rundown acara sebelum kita mulai terlaksananya atau supaya lancar deh untuk membuat acara ini, kita pastinya harus membuat struktur susunan dari panitia, kemudian juga pelaksanaan kegiatan itu sendiri, dan selain itu kita pun harus menentukan dana yang kita butuhkan. Jangan sampai dana dengan acara yang kita buat ini tidak seimbang atau malah tidak terpenuhi, karena akan akan membuat kegiatan ini tidak terlaksana. Struktur susunan panitia ini itu ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara. Itu yang lebih penting. Ada bendahara, ada pelaksana
seksi kegiatan, ada pelaksana lapangan, dan masih ada lagi yang lain. Dan dana ini pun juga kita bisa dapatkan dari dana sekolah itu sendiri, dari partisipasi orang tua yang memberikan secara sukarela, dan ataupun dari para karyawan. Oke, itu pun bisa menjadi dana masuk. Oke, sebelum terbentuknya atau terlaksananya acara tersebut, kita pastinya harus membuat proposal, karena ini sangat penting. Di dalam proposal itu kita akan menceritakan, di dalam proposal itu terdapat tempat atau lokasi yang akan kita tuju. Kemudian, apa aja yang ada di dalam kegiatannya. Di dalam family planning itu ada kegiatan apa aja. Oke, selain itu dana yang tadi saya sudah sebutkan di awal, dana pun itu harus benar-benar diperhitungkan dari sekecil apapun. Jika di dalam family planning ini kita lebih mengenal, karena ini adalah sesuatu yang bergembira, jadi kita akan memberikan game-game yang menarik untuk anak-anak, untuk orang tua, atau untuk anak dan orang tua. Oke, di sini kita akan membuka bazar atau lokasi-lokasi untuk area-area permainan. Nah, di situ dananya, perhitungannya harus tepat dari peralatan untuk game-game tersebut, dari hadiah untuk para pemenang. Walaupun hadiah ini kecil, tapi untuk mereka, apalagi para murid atau anak-anak, itu mereka akan senang atau membuat mereka happy. Tidak harus yang nomor 1 itu mendapat hadiah, tapi yang ketiga, keempat, atau kelima itu juga kemungkinan akan mendapat sebagai hadiah hiburan. Oke, selain itu jumlah peserta pun harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai missing atau terlewatkan. Karena jumlah peserta ini pun itu akan menentukan jumlah tiket yang akan kita buat nanti di dalam mengikuti game-game tersebut. Nah, kemudian juga tidak lepas dari peralatan yang kita butuhkan. Dalam game-game kita butuh apa? Kita harus itu dicatat dengan baik. Terus juga untuk lingkungan area tempat, apa yang kita perlukan itu juga harus dengan pasti. Oke, lanjut. Kemudian alat pendukung yang tadi saya bilang, itu kita akan buat tiket. Tiket ini untuk tiket masuk di dalam suatu game. Contohnya itu ada permainan sepak bola, ada permainan lempar kaleng, ada permainan face painting atau melukis wajah, terus juga ada permainan memindahkan air, yaitu berwarna ataupun memindahkan air yang secara estafet seperti itu. Nih, peralatan game yang tadi saya bilang itu dia harus diperhitungkan dengan baik-baik. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang tidak terpenuhi. Oke, kemudian tercatat semuanya yang dibutuhkan, jangan sampai terlewat. Dan tidak luput dari semua itu adalah satu dokumentasi, karena dokumentasi ini adalah suatu bukti bahwa suatu kegiatan itu memang ada dan dapat diceritakan atau sebagai bukti kita pernah melaksanakan suatu kegiatan tersebut. Nah, contohnya ada face painting yang tadi saya bilang, ada lempar bola, ada menangkap ikan atau bola di dalam air, ada air estafet, memindahkan air secara estafet. Kemudian ini tadi menangkap ikan, ini lomba karung, dan ini lomba bucket. Oke, ini juga
adalah salah satu bentuk kerjasama tim permainan yang dapat membuat kita lebih tertarik atau lebih erat atau lebih kompak. Oke. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan untuk melaksanakan suatu acara seperti Family Fun Day tadi. Jika berminat dan tertarik apa yang tadi saya presentasikan, silakan hubungi saya. Saya ada di Jalan Kalisari, Kolanoa, Jakarta Timur. Demikian, terima kasih. Semoga presentasi saya dapat berkenan di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.